ini kita akan membahas pertemuan matematika kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan di KD 3.1. Pecahan. Ibu akan kasih tahu apa itu pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. A dan B merupakan bilangan bulat. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ingat, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jenis-jenis pecahan. Karena ada beberapa pecahan sehingga ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pecahan biasa atau sering disebut dengan pecahan murni. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilangnya, ingat, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti pembilang itu harus lebih kecil daripada penyebutnya. Biasa ditulis dalam bentuk A per B. A lebih kecil daripada B. Contoh 1 per 2. Pembilangnya siapa? Pembilangnya adalah 1. Penyebutnya 2. 3 per 5. Berarti artinya A nilainya 3, B nilainya 5. Atau 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. 2 per 3. Berarti 2 disebut pembilang. 3 disebut penyebut. 4 per 5. 4 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut, dan seterusnya. Jadi pada intinya untuk pecahan biasa atau pecahan murni, pembilangnya itu lebih kecil. Ya. Kalau kalian melihat bilangan yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, itu berarti pecahan biasa atau pecahan murni. Oke, untuk selanjutnya, jenis pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran. Kok ada campuran? Ya, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat dan pecahan biasa namanya juga campuran. Nanti ditulis dalam bentuk A B per C. Berarti ini bilangan bulatnya adalah A, bilangan pecahan biasanya yaitu B per C. Dengan catatan A, B, C itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Ingat sekali lagi, A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1 per 2. Nah, bilangan bulatnya 1, pecahan biasanya 1 per 2. 3, 2 per 5. Ya, ingat bacanya 3, 2 per 5. Bilangan bulatnya adalah 3, pecahan biasanya 2 per 5. Contoh yang lain 5, 1 per 3. Ingat ya, bacanya 5, 1 per 3. Ini yang namanya atau contoh-contoh daripada pecahan campuran, ya, dicampur, ada bulat, ada
pecahan, itu namanya campuran. Oke, selanjutnya adalah pecahan desimal. Mungkin sudah tidak asing desimal buat kalian ya. Bilangan yang terdiri dari 2 angka atau lebih. Ya, ingat, terdiri dari 2 angka atau lebih yang disertai tanda koma. Jadi kalau ada bilangan yang ditandai dengan tanda koma, itu pasti pecahan desimal yang memiliki arti bisa per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contoh 0,3. 0,3 ini kan ada 2 angka disertai dengan tanda koma. Ini bisa memiliki arti per 10. Ya, per 10. Kalau dibagi dengan 10 atau per 10, berarti di belakang koma 1 angka. Makanya memiliki arti per 10. 0,25. 0,25 ini juga termasuk pecahan desimal. Di belakang koma berapa angka? 2 angka. Nah, 2 angka ini berarti artinya per 100. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, bisa ditulis 25 per 100. Kalau di desimal menjadi 0,25. Contoh selanjutnya pada pecahan desimal yaitu 4,08. Nah, kalian lihat 4,08. Bu, kok yang contoh lain itu ada 00. Desimal itu depannya tidak harus 0. Depannya tidak harus dengan 0. Boleh 4, boleh 5, boleh 10 ya, itu bebas. Yang penting ditandai dengan tanda koma. Kalau di belakang koma itu adalah 2 angka, berarti artinya per 100. Kalau 1 angka, artinya per 10. Nah, ingat ya, nanti kalau kurang jelas nanti tunjuk jari. Contoh lain, 8,225. Ingat bacanya 8,225, bukan 225 ya. 8,225. Sehingga kalau di belakang koma 3 angka, itu artinya per 1000. Berarti kalau pecahan di belakangnya 3 angka, itu pasti dibagi 1000. Oke, untuk selanjutnya yaitu persen. Persen sudah tidak asing, kalian sering mendapat persentase ya. Arti persen itu adalah per 100, yaitu bilangan pecahan yang penyebutnya 100, namanya juga persen. Pasti penyebutnya 100. 7% artinya 7 per 100. 25% artinya 25 per 100. 40% artinya 40 per 100. Ingat tanda persen. Tanda persen itu ada kayak 0 terus garis miring 0 lagi di bawahnya. Ya, ingat ini arti tanda persen. Ya, barangkali waktu di SD masih lupa. Ini Ibu kenalkan kembali bahwa tanda persen adalah seperti ini. Ya, ini artinya per 100. Itulah jenis-jenis pecahan. Kita lanjutkan materi tentang bilangan pecahan. Lanjutannya yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai. Berarti pecahan itu ada nilai yang sama. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama. Nilainya tetap sama meskipun
pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Nilainya tetap sama, walaupun pembilang dan penyebutnya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, oke, di sini biar kalian paham, Ibu kasih contoh. Carilah pecahan yang senilai dengan 3/5. Senilai dengan 3/5. Oke, kalian lihat tadi di artinya atau definisinya. Nilainya sama walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga untuk mencari bilangan yang senilai bisa dibagi, bisa dikali antara pembilang dengan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan yang senilai dengan 3/5. Ibu kali 2. Kali 1 boleh, kali 2 boleh ya. Misalkan 3 kali 2. Pembilang kali 2 berarti penyebut pun harus dikali 2. Sehingga 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 10. Berarti yang senilai dengan 3/5 itu 6/10. Ada lagi yang senilai dengan 3/5. Misalkan dikalikan 3. Oh, berarti 3 kali 3. 5 kali 3. Ya, sama-sama antara pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalaupun misalkan dibagi juga harus dengan bilangan yang sama. 3 kali 3, 9. 5 kali 3, 15. Jadi 3/5 senilai juga dengan 9/15. Oke, senilai lagi dengan siapa? Coba kita kalikan dengan 4. 3 kali 4. 5 kali 4. Berarti 12/20. Berarti untuk pecahan yang senilai dengan 3/5 yaitu ada 6/10, 9/15, 12/20. Ibu kasih contoh lagi ya yang senilai. Tentukan pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai dengan 45/50 misalkan. Karena ini nilainya besar, pecahannya besar, kita bisa membaginya. Ya, tadi contoh pertama dikali, sekarang dibagi. Artinya berarti 45/50 kita bisa ubah caranya dibagi. Dan baginya pun harus bilangan yang sama. Pembilang dibagi 2 ya penyebut harus dibagi 2. Lihat, kalau tidak bisa dibagi antara pembilang dan penyebut, jangan ditulis ya. Misalkan 45 dengan 50 itu bisa dibagi sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 5. 45 bagi 5. Oh, 9. 50 bagi 5, 10. Nah, 9/10. Kalau 9 dibagi 3 bisa, tapi 10 tidak bisa dibagi dengan 3. Ya. 9 bisa dibagi 9, 10 tidak bisa dibagi 9. Sehingga yang senilai dengan 45/50 yaitu 9/10. Jadi nilai jawabannya yaitu 9/10. Ini yang senilai dengan 45/50 ya. Oke, kita lanjut. Paham ya untuk senilai? Ibu ulangi bahwa yang senilai itu dikalikan bisa, dibagi juga bisa. Tapi antara pembilang dan penyebut harus dengan dibagi nilai yang sama, dikali dengan bilangan yang sama. Ya, atas bawah, misalkan A, B, berarti harus dikali maupun dibagi dengan bilangan yang sama.
Sekarang tentang menyederhanakan pecahan. Ibu jelaskan di sini. Menyederhanakan, namanya juga menyederhanakan. Pecahan itu dapat disederhanakan dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama juga. Ya. Bagaimana cara membaginya? Cari faktor persekutuan yang terbesar dari kedua tersebut. Arti kedua itu berarti pembilang dan penyebutnya. Itu harus dibagi. Sama kayak mencari pecahan senilai. Itu kan bisa dikali, bisa dibagi. Karena menyederhanakan berarti dibagi. Ya, ingat menyederhanakan itu berarti dibagi lebih kecil. Contoh. Ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 9/21. 9/21 kita cari ya. Paling sederhana itu. FPB dari 9 dan 21 berapa? Yaitu 3. Kenapa 3? Karena pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi dengan 3. Kalau dibagi 2 tidak mungkin ya. 9 bagi 2 nanti hasilnya pecahan atau desimal. Nah, sini. Sehingga FPB dari 9 dan 21 adalah 3. Contoh berarti 9 bagi 3 yaitu 3. 21 bagi 3 7. Jadi pecahan paling sederhana dari 9/21 yaitu 3/7. Kalian bisa mencari referensi lagi ya, contoh yang lain, misalkan 2/10. Contoh lain di sini Ibu tulis contoh 2/10. Bentuk sederhananya berapa? Kalian lihat FPB dari 2/10 itu berapa? Berarti 1/5 ya, sama-sama dibagi 2, dibagi 2. 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 5. Jadi pecahan paling sederhana dari 2/10 yaitu 1/5. Dan contohnya ada lagi, sebenarnya banyak ya. Karena waktunya kita kita hanya sebentar ya. Sekarang mengurutkan pecahan. Mengurutkan. Ini yang kadang kalian terlupakan. Mengurutkan pecahan itu lebih perlu seleksi ya, artinya harus benar-benar yang teliti. Sebelum mengurutkan pecahan, kalian itu harus tahu dulu penyebutnya tersebut ya. Pecahan-pecahan itu dalam penyebutnya itu disamakan. Nah, artinya pecahan-pecahan tersebut disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya dilihat. Nah, setelah dilihat terus dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Maksud Ibu, ya, kamu lihat pecahannya, terus dilihat penyebutnya. Lihat ya penyebutnya. Nah, penyebutnya itu disamakan. Penyebutnya disamakan. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara mencari KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kalau kalian bingung ya kamu buat kelipatan 2 ya. Kemarin sudah bahas kelipatan. Kelipatan 3 berarti bilangan berikutnya selalu ditambah dengan 3. Kelipatan 6 tambah 6. Kelipatan 8 tambah 8. Oke, sini contoh. Urutkan pecahan-pecahan 1/2, 2/3, 5/6, 3/8 dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil. Yang namanya mengurutkan berarti dari yang terkecil ke terbesar, bisa dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ingat ya, KPK dari penyebut. Penyebutnya berapa saja? 2, 3, 6, 8. Berarti KPK dari 2, 3, 6, dan 8 yaitu 24. Nah, ingat KPK dari penyebut ini 24.
Sehingga kita bisa mengubahnya. 1/2 diubah menjadi, ingat ya, penyebutnya kan 24. 2 menjadi 24. Oh, berarti dikali 12. Penyebut kali 12, pembilang pun harus dikali dengan 12. Sehingga 1 kali 12 menjadi 12. Nah, sekarang 2/3. 3 menjadi 24. 3 menjadi 24. Itu berarti artinya dikali 8. Penyebut dikali 8, berarti pembilang pun harus dikali 8. 2 kali 8, 16. 5/6. 6 menjadi 24. Oh, berarti dikali dengan 4. Penyebut kali 4, pembilang harus kali 4. 5 kali 4, 20. Lanjut. 3/8. 8 menjadi 24. Berarti dikali 3. Penyebut kali 3, pembilang harus dikali 3. Sehingga 3 kali 3 menjadi 9. Nah, ini penyebutnya sudah sama semua. Kalau penyebutnya sudah sama semua, lihat pembilangnya. Yang terkecil siapa? Oh, 9. Siapa lagi? 12, 16, 20. Sehingga urutan pecahan dari yang terkecil adalah, ini kan 9 diwakili oleh 3/8. 3/8. 12 berarti 1/2. Terus 16/24 berarti 2/3. Dan yang terakhir yaitu berarti 5/6. Inilah cara mengurutkan pecahan. Ingat, mengurutkan pecahan harus diubah dulu penyebutnya. Ya, ini penyebut, yang namanya penyebut ini. Penyebut. Cari KPK-nya. Nah, mungkin waktu SD sudah pembelajaran KPK. Yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, artinya gini, cari bilangan yang bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 6, bisa dibagi dengan 8. Nah, ini untuk mencari KPK. Setelah itu diurutkan. Penyebutnya kan ini penyebutnya. Berarti kalau 2 berubah menjadi 24, oh berarti kali 12. Kalau penyebut kali 12, otomatis pembilang harus kali 12 dan seterusnya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya nanti boleh kalian japri ke ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.